Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM C0E023040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel-sel dalam pungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, kendala dalam pungutan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Materi yang pertama itu sel-sel dalam pungutan pajak. Sel-sel pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Tata cara pungutan pajak menurut Mardiasmo. Yang pertama yaitu sel-sel nyata. Sel-sel nyata adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Yang kedua, sel-sel fiktif. Sel-sel fiktif adalah sel-sel yang mendasarkan pungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi, misalnya kaitannya dengan pajak penghasilan. Yang ketiga, sel-sel campuran. Sel-sel campuran adalah kombinasi antara sel-sel nyata dengan sel-sel fiktif. Sel-sel campuran pada awal tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu, kemudian setelah tahun pajak berakhir diadakan koreksi sesuai dengan jadwal sel-sel. Besarnya pajak dihitung sesuai dengan anggapan seperti sel-sel fiktif. Kendala dalam pungutan pajak. Menurut Lasia 2011, kendalanya antara lain: 1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga, data SABE yang masih jauh dari standar nasional. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. Ada beberapa bentuk dalam perlawanan pajak. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pasif adalah hambatan-hambatan yang mempersukar dalam pembayaran pajak, seperti perkembangan intelektual dan moral seseorang, misalnya kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan pada fiskus atau penarik pajak atau pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam perpajakan. Pihak yang terkait dalam perpajakan antara lain, pihak pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pihak kedua adalah badan atau lembaga institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara, baik badan atau lembaga institusi milik negara maupun milik swasta. Pihak ketiga adalah warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Yang terakhir adalah penggolongan pajak. Penggolongan pajak terdapat beberapa, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada lembaga pungutannya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya PPH, PPN, PPNBM, PBB, BHTB, dan Bea Materai. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah, contohnya PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan, dan pajak reklame. Yang kedua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, contohnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak, contohnya PPN. Yang ketiga, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, yaitu wajib pajak atau pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan.
Pajak objektif adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak yang selain daripada dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contohnya pajak pertambahan nilai dari barang yang dikenakan. Dapat kita simpulkan dari materi tersebut, dalam perpajakan dikenal istilah stelsel pajak. Stelsel pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Stelsel pungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu stelsel nyata, stelsel fiktif, dan stelsel campuran. Indonesia sendiri menggunakan stelsel campuran dalam pelaksanaannya. Walaupun penggunaan sistem pungutan yang dipilih oleh pemerintah sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaan pungutan pajak tetap mengalami kendala. Kendala ini berasal dari wajib pajak maupun pihak yang menarik pajak. Dalam hal ini adalah pemerintah. Bentuk perlawanan dalam pungutan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Dengan demikian, sudah seharusnya pihak yang terkait dengan pungutan pajak, yaitu negara, badan atau lembaga, institusi, dan warga negara yang bekerja sama dengan lebih baik lagi dalam mengatasi hal-hal tersebut. Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pungutan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.